Halo, kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak ya, kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang Mari akan bacakan lagi urusan dunia asmara bagi kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Taurus ya. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oh ya, ini tarikan untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan Maret 2023. Oke, langsung saja ya Taurus, situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan si dia yang menjadi pasanganmu adalah, oke, di situ ada kartu dari Hangman. Kemudian di situ ada kartu dari Temperance. Dan kemudian di situ ada kartu Judgment. Ini keputusan besar semua nih ya. Kamu akan mengambil satu keputusan besar dalam menyikapi relationship-nya kamu bersama dengan si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Ada cara pandang berbedanya kamu tentang perjalanan hubungan kalian kayak gitu. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Ya. Oke, baik ya. Jadi nampaknya di sini hanya satu orang saja yang berbahagia dalam relationship ini, dan yang lain nampaknya di situ tuh kayak ngerasa enggak, aku kurang bahagia di sini. Walaupun aku melihat bahwa sebenarnya sih banyak ya hal-hal baik yang bisa saja terjadi dalam koneksi antara kami berdua, tapi kok rasanya ini masih belum yang tersesuai, ini yang masih belum paling cocoknya di sini. Jadi kayak ada salah seorang di antara kalian yang akhirnya memutuskan, oke lah, aku akan melihat potensi-potensi cinta baru di luar sana gitu. Karena mungkin ketika ngejalani relationship dengan kamu Taurus, ini pasangannya kamu ini cukup tertekan ya secara lahir dan juga secara batin kayak gitu ya. Mungkin dia ini seseorang yang memang belakangan pikirannya itu lagi ruwet banget gitu ya. Ini seseorang yang kayaknya banyak menolak dan besar keinginan kayak gitu ya. Nah, jadi dan akhirnya di sini ya tertangkap bahwa dengan sikap pola pikir dia yang seperti itu, jadinya dia kayak ngerasa terbebani gitu ya ketika ngejalani dengan kamu gitu loh ya Taurus ya. Kayaknya bilang gini, aku tuh gak bisa tenang nih karena kamu tuh gitu ya. Jadi kayak yang banyak alasan, banyak sebab kayak gitu, atau minimal ada satu sebab ya, atau ada satu hal yang dia lihat di dalam dirinya kamu ini yang membuat dia tuh kayak ngerasa aduh kayak gitu. Nah, di sana ya. Entah kamu yang membutuhkan cinta di sini, atau kamu yang sadar bahwa belum dia ini yang akan menjadi pasanganmu berikutnya. Gitu ya. Jadi, tapi yang pentingnya gini, kamu yang mengambil keputusan dalam hubungan kalian ini. Dan mungkin keputusan itu keputusan yang sulit banget diterima sama si pasangannya kamu. Tapi mau untuk berjuang kembali dalam hubungan kalian ini, mungkin dia kayak ngerasa, aku nggak sanggup. Nah, kayak gitu ya, aku nggak sanggup juga. Nah, di sana. Apalagi kalau ketika kamu mengambil keputusan, katakanlah kamu ingin berpisah dari dia. Kamu di situ tegas banget. Dia melihat
Ini gak main-main kamu ini mau ninggalin dia. Gak canda kamu ini. Gitu ya. Kamu gak sembarangan itu mengambil keputusan itu. Gitu ya. Nah, begitu juga ketika misalnya andai kan kamu yang kayak, oke, aku akan tetap memperjuangkan kamu. Misalnya kayak gitu ya, ada keputusannya kamu bukannya meninggalkan tapi mau tetap ngejalanin lagi relationship ini. Sama juga, di situ dia yang kayak, waduh, mau menolak kamu kayak gimana gitu ya. Tapi ngejalani dengan kamu aku pasti mumet nih. Aku bakal repot di sini. Gitu. Mungkin dia ya, jadi ini energinya energi bertolak belakang ya antara kamu dengan dia. Di saat kamu memutuskan ingin pergi, dianya tersakiti. Di saat kamu ingin terus melanjutkan relationship ini, dia terbebani. Itu dia modelnya. Dia terbebani di situ. Itu ya. Tapi walaupun demikian, misalnya lah ya, seburuk-buruknya keadaan, kamu mau meninggalkan dia, dia pasti akan butuh proses yang panjang. Bisa dia prosesnya itu tuh bertahun-tahun ya, baru dia bisa menerima, aku ya saatnya lah membebaskan diriku dari keinginanku untuk bersama dengan Taurus. Butuh bertahun-tahun, up and down dia untuk bisa ngelepasin kamu. Kamu lebih cepat move on gitu ya. Karena ya mungkin karena itu udah keputusannya kamu gitu. Kamu move on dari dia cepat kamu tuh gitu ya. Cepat healing kamu, cepat kamu menyadari gitu loh. Nah, jangan-jangan memang pertemuan kalian ini tuh ada pertemuan karmanya di situ ya. Pertemuan karma. Nah, di sana. Jadi yang kayak dia sedang membayar karma, hutang karma kepada kamu gitu. Tapi pembayarannya itu ya tentu saja ya kok pedih banget ya. Nah, di sana. Jadi ini pasangan kamu ya terlihat untuk di bulan Maret ini entah apalah pun kondisi relationship kalian, tapi ini jelas orang yang tidak bahagia. Ini jelas orang yang menderita. Gitu. Walaupun ada keinginan dia aku harus keluar nih dari penderitaan ini. Ngejalanin atau melepaskan dirimu, aku harus kuat. Aku harus jalani. Gitu. Walaupun terseok-seok, walaupun aku harus merangkak untuk move on dari kamu, aku harus lakukan. Nah, dia kayak gitu, ya. Tapi sakit. Jadi ini orang yang kayak, atau mungkin kamu bilangnya apa kayak gitu ya, ada keputusannya kamu sesuatu gitu, yang itu kayaknya nggak bisa banget diterima sama pasangannya kamu. Di situ. Nggak mampu banget dia cara-caranya kamu memperlakukan hubungan kalian ini. Nggak mampu banget dia nerima itu. Ini pikirannya lagi kalut itu nanti ya di pertengahan Maret. Kalut sekali. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana kenyataan, mana ilusi. Bahkan mungkin di sini ada beberapa yang menyalahkan diri, terlalu lemah gitu ya. Menyalahkan diri dalam ketidakberdayaannya dia. Gitu. Ada juga di situ bisa yang merasa guilty ya, merasa bersalah gitu. Di sana. Tapi kecenderungannya ini berpisah ya. Kalau Mari lihat ini berpisah. Ada yang move on di sini, ada yang berjalan di sini energinya. Jadi ternyata hubungan yang dibangun sampai sejauh ini tuh ternyata ini bukanlah akhir dari pencarian cinta. Ini hanya peristiwa gitu ya. Ini hanya peristiwa yang dilalui
sebelum bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan untuk diri ini. Nah, seperti itu. Nampaknya di sini berpisah, mencari kebahagiaan kalau mari lihat di sini ya. Jadi mau nggak mau, akhirnya hubungan ini yang dikorbankan. Mencari yang paling harmonis, yang paling selaras, yang paling sesuai, mau nggak mau, ini harus diselesaikan. Ya, koneksi ini harus dilepaskan. Nah, itu. Dan setiap keputusan yang kamu ambil, mari lihat di sini kamu tuh bukan karena dorongan emosi, bukan karena kepanikan. Tapi di sini kamu yakin, ini yang paling terbaik. Meninggalkan dia adalah kondisi, adalah keputusan yang paling baik, gitu. Nah, di sana ya, terbaik untuk dirimu dan juga terbaik untuk dirinya. Kayak kita. Kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali di sini. Kalau mari lihat ya, di kamunya ya, di sana. Karena ya mungkin ketika dijalani pun entah kayak gimana relationship ini, kalaupun dijalani mungkin gitu ya, kayak ada yang janggal gitu ya, ada kok rasanya mungkin terlalu banyak konfliknya barangkali gitu ya, terlalu banyak halangannya, pembatas antara kamu dengan dia barangkali terlalu tinggi sekali. Mungkin keduanya juga kayak nunjukin ego yang kencang satu sama lain, atau sebenarnya hubungan ini kondusif aja. Itu yang paling sakit ya. Hubungan dijalani baik-baik sajanya tadinya, itu yang paling sakit ya. Tapi kok tiba-tiba kamu mengambil keputusan yang tidak disangka-sangka, keputusan yang tidak diduga-duga gitu loh, yang di luar terpikir pun tidak oleh pasangannya kamu gitu. Tiba-tiba kamu sat-set saja mengambil langkah gitu ya. Jadi kayak dia tuh, si pasangannya kamu tuh, aku nggak ada persiapan tapi kok langsung terasa aku dijorokin aja, udah jatuh dari jurang kayak kita di sana ya. Jadi kondisi untuk Maret ini kondisi yang boleh jadi makin yang bikin pasangannya kamu tuh down gitu. Kayaknya dia merasa, wah ini paling berat nih dalam beberapa tahun terakhir, gara-gara urusan asmara sama kamu, terus aku hampir menuju titik nadir penderitaan nih. Kayak gitu ya. Jadi ini, wah ini mumet banget ini dia. Oh ini menderita, oh ini gersang, jiwanya tuh gersang gitu. Mungkin bahkan di sini tuh dia udah nggak bisa nangis lagi gitu ya. Ternyata harus berpisah, dan ketika kamu bilang kamu mau berpisah dari dia, entah itu mungkin kamu nggak ngomong tapi kamu tunjukin aja gitu ya. Kamu tunjukin aja dengan tindakan. Itu ya pokoknya nggak bisa kali lah ya. Nggak bisa kali dia. Sulit kali dia nih. Sulit banget narimanya gitu. Tapi kamu mari lihat, anteng-anteng aja ya, kamu jalan aja di situ. Barangkali kamu mungkin ada sedikit luka juga ya, karena kamu mengambil keputusan untuk berpisah dari dia. Walaupun begitu kamu punya luka gitu ya, harus berpisah dari pasangannya kamu ini. Mari lihat kamu jauh lebih lapang, pikiranmu lapang, hatimu lapang gitu ya. Kamu nggak mau berontak, kamu nggak mau, dan gini, kamu tuh menetapkan satu tujuan. Jadi kalau mari lihat, kamu tuh nggak yang mencela-mencela.
Sebentar bilangnya mau jalan sama dia, sebentar bilangnya mau ninggalin dia, kamu nggak mencela-mencela di situ. Dan itu yang mengerikan juga dilihat sama pasangannya kamu. Seolah-olah pintu untuk dia tuh udah terkunci rapat, udah digembok gitu. Kayaknya nggak bisa lagi dia terobos masuk gitu ya. Seperti kamu kayak ngasih tanda tegas, serius gitu. Nggak bisa diganggu gugat lagi gitu keputusannya kamu. Ya. Nah, di sana. Jadi lagi tidak happy pasangannya kamu, Taurus, untuk di middle Maret 2023 ini. Baik ya, dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di situ, kemudian hadir energi dari Sagittarius, kemudian hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Aquarius ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.